Selamat pagi buat kita semuanya. Hari ini kita mempelajari untuk sebagai teknisi harus mengetahui pengetahuan dasar tentang laptop. Kita akan mempelajari hari ini bagaimana cara membongkar laptop dan memahami material atau hardware device yang ada pada laptop. Ya. Kita coba yang pakai merek Acer ya. Kita butuh peralatan ya, sama nanti kita sebenarnya ada alat khusus, tapi saya buat kartu ini untuk membuka mulai dari keypadnya ya. Kita mulai sekarang ya, tim kita. Ayo tim, tolong dibuka. Kita buka belakang dulu, buka baut dulu ya. Ini kita anggap ini belakangnya ada baut ya. Nanti kita buka satu-satu semua di belakangnya. Ya, itu sudah terbuka semuanya. Kita anggap ini sudah kita buka ya. Baut semuanya sudah terbuka, itu dibuka dulu. Kemudian kita melepas dari posisi keypad. Itu ada covernya ya. Ada namanya penyongkelnya ya, atau kita pakai kartu-kartu apalah supaya bisa mengaitkan dia. Coba kita buka itu supaya bisa kita lepas keyboardnya ya. Ini juga ada laptop yang rusak, lagi kita perbaiki. Nanti setelah kita buka ini ya, kita ada konektor di situ ya. Ada konektor harus dilepas dulu supaya tidak merusak fleksibel konektor antara keypad ke mainboard. Ya, kita lepas itu konektornya ini ya. Kita lepas. Setelah kita lepas, kita lihat nih. Ini ada beberapa baut tiga. Kita buka bautnya supaya membuka bagian dari atasnya motherboardnya. Setelah tiga baut kita buka, kita akan melepas bagian-bagian. Nanti saya akan ajari ini bagian apa supaya nanti dipahami ya. Jadi seperti personal komputer PC, di situ ada RAM, memori, ada hard disk ya, penyimpan data. Kalau RAM tadi adalah untuk kecepatan, nanti ada prosesornya sebagai otaknya, ada motherboard sebagai bagian dari device seluruh komunikasi di induknya lah, kalau bahasa apanya, induk dari segala hardwarenya ya. Oke, di sini ada konektor yang harus kita lepas, konektor untuk dari power ya, dari power. Jadi sama konektor untuk yang touchscreen ya, itu akan kita lepas dulu. Setelah kita lepas itu, nanti kita covernya kita buka. Oke, lagi proses dibuka. Ini laptop ini harus dari tegangan DC ya, dari AC ke DC. Ada nanti power supply-nya atau adaptornya ya. Nah, setelah dibuka tadi konektornya tadi yang dilepas ya. Untuk apa kita lepas, kita taruh di situ ya. Keyboardnya tadi udah kita lepas. Di sini ada untuk kalau kita pakai WiFi, ini bagian dari device untuk WiFi-nya ya. Coba bisa dibuka device-nya, kita buka. Dia seperti pakai soket lah ya, ada device pakai soket. Jadi setiap laptop itu menggunakan WiFi, ada device WiFi-nya, itu ada hardware-nya. Inilah komponennya, komponen untuk WiFi ya. Ini saya berikan nih, ini namanya wireless LAN ya. Ini konektornya di situ. Oke, setelah ini kita akan lihat di sini bagian motherboard. Ini motherboardnya semua. Ini hard disk ya, hard disk. Ini penyimpan data semua. Jadi kalau kita simpan software, simpan data semua di hard disk ini ya. Berapa gigabyte itu nanti kapasitasnya. Kemudian ini CD-ROM. Ini CD-ROM ya, CD-ROM yang ada pada laptop, semua laptop. Kalau mau nonton TV, nonton film pakai CD ya, melalui itu ya.
Nah, ini motherboard yang kita mau buka ya. Motherboard yang mau dibuka. Oke. Tadi saya jelasin tadi adalah power supply tadi ya, pakai tegangan DC ya. Biasanya kita pakai tegangan DC yang hasilkan sekitar 19 volt setelah kita ukur. Ya, ada juga pengisian chargernya untuk pengisian baterainya. Ya, ini baterai ini baterai, posisi baterai ini. Oke, untuk melepas motherboardnya kita buka ya. Kita buka dari sini dulu. Ini kita buka untuk melepas motherboardnya. Setelah kita buka, kita lihat itu motherboard ada pengunci di situ, ada kabel yang harus kita lepas. Ya, sorry, sebentar, kita lepas. Setelah kita lepas kabelnya, baru bisa kita lepasin motherboardnya. Kita angkat lagi, lepasin lagi, buka lagi. Ya, pelan-pelan ya sampai oke, baru kita bisa lepas motherboardnya. Ya, inilah motherboardnya. Oke, motherboard inilah sebagai induk semua komunikasi. Disinilah komunikasinya di motherboard ini. Oke, inilah motherboard untuk laptop. Ya, di sini ada prosesornya. Ya, ini kipas ya, kipas untuk pendingin dari sistem ini semua. Oke. Nanti setelah itu kita akan memasang kembali. Coba kita pasang kembali lagi ya. Kita anggap aja nanti itu terpasang semuanya. Jadi tadi sudah saya jelasin bahwa ini adalah harddisknya ya, kita bisa lihat harddisk. Oke, ini harddisk dia merek SATA ya, SATA 6 GB per second. Itu kecepatannya. Oke, inilah harddisk yang dipakai di laptop ini, penyimpan data ya, harddisk untuk penyimpan data. Dia masuk tegangan ke dia itu sekitar 5 volt ya. Ya, ini harddisk, inilah pin-pin connectionnya. Oke, tadi sudah saya jelasin ini untuk CD-ROM. Ya, ini CD-ROM yang kalau biasanya di laptop kita lihat ini CD-ROM, dari sini kita mainkannya, pasangnya ya. Jadi ini tadi sudah saya jelasin tadi berupa device WiFi ya, device WiFi atau disebut balik ini wireless LAN tadi ya, itu semua laptop. Oke. Kemudian setelah kita rapikan untuk pasang kembali, kita akan pasang perlahan-perlahan ya, kembali seperti semula ya. Mungkin kalau kita videoin semuanya terlalu banyak ya. Alangkah baiknya memasangnya sama saja seperti bagaimana kita tadi mengembalikan atau membuka, memasangnya juga harus seperti itu sebenarnya. Jadi yang perlu kita ketahui tadi adalah di laptop ini ada berupa connection untuk power, kemudian untuk menyuplai tegangan DC kepada motherboard, kepada harddisk ya. Kemudian ada di motherboard itu prosesornya ya, kemudian ada harddisknya, ada CD-ROM, ada RAM. Tadi RAM-nya sudah kita lihat nggak? Belum RAM-nya ya. Coba kita RAM-nya kita balik ya, kita buka dulu RAM-nya. Tadi RAM belum kita lihat. Oke, RAM-nya kita coba ambil RAM-nya ya. Tolong dong RAM-nya dilepas. Itu RAM-nya kita coba lepas. Ini RAM-nya posisi di sini ya. Ini RAM ya, RAM untuk laptop. Kita bisa lihat RAM-nya. Oke, ini ada pin-pinnya. Ya, oke. Kita pasang lagi. Nah, jadi di personal komputer itu terdapat hardware dan software ya. Jadi kalau kita memainkan laptop, ada hardware-nya. Hardware-nya tadi motherboard, ada harddisk, ada RAM, ada CD-ROM, ya, ada prosesor, ada kipas untuk pendingin. Ya, ada layarnya berapa in, ada 14 in, ada 15 in. Ya, begitulah tadi kita cara bongkar laptop, dan nanti memperbaikinya kita masuk video berikutnya. Ini nanti engineering ataupun teknisi harus mengetahui pengetahuan dasar tentang ini supaya dia bisa memahami jika ada kerusakan laptop, memahami laptop itu seperti apa. Oke.
di dalam pelatihan nanti teknisi kita akan ajari semuanya ya. Jadi sebagai teman-teman, saudara-saudara yang ingin mengikuti pelatihan untuk teknisi engineering gedung, untuk pengetahuan laptop dan pengetahuan untuk perbaikan laptop juga akan kita ajarin. Jadi dia bertalenta banyak ya untuk sebagai masa depan tenaga-tenaga SDM yang profesional. Ya, demikian dulu saya sampaikan untuk hari ini. Berikut video untuk lanjutannya nanti akan kita berikan untuk bagaimana memperbaiki laptop yang keypadnya problem, dia mati atau segala macam lah kerusakan laptop ya. Oke, terima kasih buat semuanya.